Alhamdulillah, malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir ayat Al-Qur'an. Masih di surah yang sama, surah Al-Anbiya. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutusmu ya Muhammad sallallahu alaihi, dan kami tidak mengutus sebelum kamu ya Muhammad illa rijalan, kecuali beberapa orang atau beberapa laki-laki nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka. Fasalu ahla zikri, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun, jika mereka tidak mengetahuinya. Jadi masih kelanjutan dari ayat-ayat yang sebelumnya yang menceritakan tentang beberapa tuduhan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mereka menuduh Nabi sebagai tukang sihir. Mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penyair, sehingga konsekuensinya menurut mereka Al-Qur'an itu adalah mantra-mantra sihir, atau Al-Quran itu adalah syair yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang mereka kemukakan sehingga tidak mengimani kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu karena mereka memandang bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam persoalan kesehariannya tidak berbeda dengan mereka. Nabi juga makan, Nabi juga pergi ke pasar, dan seterusnya. Maka mereka berkata seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran, Mali hadar rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Mengapa ada Nabi yang modelnya seperti ini? Ya'kulu ta'am, dia juga makan makanan, wa yamshi fil aswaq, dan dia juga berjalan ke pasar. Mestinya anggapan mereka, kalau dia betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak lagi mengkonsumsi makanan seperti yang dikonsumsi oleh orang kebanyakan. Kalau dia benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, mestinya tidak pergi lagi ke pasar, karena pasar dianggap sebagai tempat untuk aktivitas dunia, tidak layak untuk seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayat ini memberikan jawaban. Perhatikan sajalah nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Toh mereka juga sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga makan, mereka juga ke pasar, mereka juga melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi keadaan dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah sesuatu yang baru. Nabi-nabi sebelumnya pun juga demikian. Maka Allah menegaskan, wa ma arsalna qablak, dan kami tidak mengutus rasul sebelummu ya Muhammad illa rijalan, kecuali mereka juga itu adalah rijalan. Nah, rijal jamak dari kata rajul. Rajul itu arti awalnya seorang laki-laki. Jadi kalau rijal beberapa orang laki-laki, itu makna awalnya. Meskipun demikian terkadang kata rijal digunakan untuk manusia pada umumnya, tidak harus laki-laki. Nah, maka dari situ kemudian terdapat perbedaan pendapat ulama kita. Bagi yang memaknai bahwa rijal yang dimaksud di sini adalah bentuk jamak dari rajulun, laki-laki, maka ayat inilah yang diantaranya dijadikan dasar. Semua rasul itu laki-laki, tidak ada rasul yang perempuan. Ya, karena Allah menegaskan, dan kami tidak mengutus sebelummu ya Muhammad illa rijalan, kecuali beberapa orang laki-laki.
Meskipun bagi yang memahami bahwa rijal ini manusia pada umumnya, maka ayat ini tidak secara otomatis menunjukkan bahwa Rasul itu mesti laki-laki. Tapi pendapat mayoritas ulama kita, yang namanya Rasul salah satu syaratnya adalah laki-laki. Maka didefinisikanlah bahwa Nabi itu adalah rajulun atau zakarun, seorang laki-laki. Auhallahu ilahi, yang Allah beri wahyu kepadanya. Kalau dia umira bitabligh, diperintah untuk menyampaikan, maka dia Rasul. Wa illam yu'mar bitabligh, kalau tidak diperintahkan untuk menyampaikan, maka dia adalah seorang nabi. Jadi, wa ma arsalna qablaka, kami tidak mengutus sebelummu beberapa rasul illa rijalan, kecuali beberapa orang laki-laki. Lalu faktor apa yang membedakan antara rasul dengan manusia pada umumnya? Nuhi ilaihim, kami beri wahyu kepada mereka. Itulah faktor pembedanya. Ya, meskipun mereka makan, mereka pergi ke pasar, menikah, punya anak, ya, dan sebagainya, tapi yang membedakan mereka dengan manusia pada umumnya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada mereka. Fasalu ahla dzikri. Maka tanyalah kepada yang tahu. Kalau dipahami berdasarkan sabab nuzulnya, yang dimaksud di sini tanya kepada orang yang tahu, ya tanyalah kepada orang Yahudi, tanyalah kepada Nasrani itu. Ya, mereka tahu bahwa nabi-nabi yang diutus kepada mereka pun ahlul kitab, seperti keadaan Rasulullah SAW. Itu kalau dilihat sabab nuzulnya. Tapi kaidah dalam memahami Al-Quran adalah al-ibratu bi umumil lafzi, la bi khususis sabab. Yang jadi standar keumuman lafal, bukan kekhususan sebab. Sehingga ketika Allah memerintahkan tanya kepada orang yang tahu, bukan hanya dalam persoalan yang dibicarakan di sini, tapi dalam ilmu apa saja, dalam persoalan apa saja, seyogianya kita bertanya kepada yang lebih mengetahuinya. Dan itu dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal-hal yang sahabat lebih mengetahui, Nabi pun bertanya kepada mereka. Seperti misalnya strategi peperangan tertentu dan sebagainya. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui persoalan itu, tanyakan kepada yang lebih mengetahuinya. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu khalidin. Kami tidak menjadikan mereka, para rasul itu, jasadan. Kami tidak menjadikan mereka menjadi suatu tubuh, la ya'kuluna ta'am, yang tidak memakan makanan. Wa makanu khalidin, dan kami juga tidak menjadikan mereka hidup kekal di dunia. Jadi para nabi itu bukan berarti tidak membutuhkan makanan, mereka juga butuh makanan. Sekalipun tentu ada perbedaannya dengan manusia pada umumnya. Misalnya, pernah suatu hari ada seorang sahabat, yaitu Abdullah ibnu Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, datang menemui Nabi SAW, lalu minta izin kepada beliau untuk melakukan puasa wisal. Puasa wisal itu puasa bersambung beberapa hari, tidak diantara oleh buka puasa. Nabi larang, ya, sementara Nabi sendiri melakukan puasa seperti itu. Maka Abdullah bin Umar kemudian bertanya, ya Rasulullah, mengapa saya dilarang sementara Anda sendiri melakukan puasa tersebut? Maka Nabi kemudian menjelaskan, lastu ala hayatikum, saya kan tidak sama dengan kalian. Yut'imuni rabbi wa yaskini, saya itu diberi makan secara khusus oleh Allah, saya diberi minum secara khusus oleh Allah SWT, sehingga sekalipun saya tidak makan beberapa hari, itu tidak akan mempengaruhi saya. Nah, itu keadaan umum Nabi SAW. Mungkin kemudian ketika kita membaca riwayat yang lain, tapi ini ada riwayat bahwa Nabi pernah mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Apakah itu tidak bertentangan? Tidak. Ulama kita menjelaskan bahwa dalam waktu-waktu tertentu Nabi kemudian merasa lapar sampai mengganjal perutnya dengan batu supaya kita ini umatnya tidak mendapatkan fitnah dari itu. Fitnah apa maksudnya? Contoh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu kemudian menjadi fitnah bagi umatnya, bagi kaumnya, ya, karena mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Ketika Nabi Isa
bisa menyembuhkan penyakit yang tidak mereka bisa sembuhkan pada saat itu, penyakit kusta. Apalagi ketika Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati. Maka itu justru menjadi fitnah bagi kaumnya. Mereka kemudian menganggap, oh Tuhan ini. Karena yang bisa menghidupkan orang yang mati itu, ini pasti Tuhan. Nah, ini fitnah. Coba kalau misalnya Nabi SAW tidak pernah merasa lapar sama sekali dan tidak makan sama sekali, mungkin kemudian ada di antara umat ini yang mendapatkan fitnah dari itu. Dalam arti kemudian dia mengkuduskan Nabi SAW, mensakralkan Nabi SAW sampai melebihi kapasitas kemanusiaan. Nah, maka di saat-saat yang tertentu Allah tunjukkan sifat-sifat kemanusiaan pada diri Rasulullah SAW itu. Nah, kami tidak menjadikan para nabi itu seperti tubuh yang tidak butuh makanan, mereka juga butuh makan. Wa makanu khalidin, dan mereka juga tidak hidup kekal di dunia ini. Ya, sekalipun sudah ada seperti ini, tapi terkadang rasa cinta yang mendalam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat beberapa sahabat seperti melupakan ayat ini. Sama dengan Umar bin Khattab. Waktu Rasulullah wafat, itu Umar bin Khattab tidak bisa menerima dan menganggap bahwa Nabi belum wafat. Beliau hanya diperjalankan ini ruhnya menuju kepada Allah, tapi tidak wafat. Ya, karena begitu cintanya yang mendalam kepada Nabi SAW. Nah, sampai kemudian Abu Bakar Siddiq membacakan ayat kepada Umar bin Khattab. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul apa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Ya, dan Muhammad itu sallallahu alaihi tiada lain kecuali seorang rasul. Dan sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia mati secara normal atau dia terbunuh dalam peperangan, kemudian kalian berbalik ke belakang? Maka begitu Abu Bakar Siddiq membacakan ayat tersebut, kata Umar bin Khattab, seakan-akan ayat ini tidak pernah saya baca. Ya, padahal beliau juga sering membacanya, tapi karena begitu cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa sadaqnahumul wa'da wa anjainahum wa man nasya'u wa ahlaknal musrifin. Kemudian kata Allah SWT, kami pasti akan tepati janji kami kepada para rasul itu. Yaitu janji untuk memberikan nusrah, memberikan kemenangan kepada para rasul. Nah, di sini digunakan kata summa. Summa itu menunjukkan adanya jeda waktu. Dan itu dipahami demikian oleh para ulama. Jadi para rasul tidak secara langsung mendapatkan kemenangan, tapi ada jeda waktunya. Misalnya Rasulullah SAW selama 13 tahun beliau di Makkah, ya, beliau di Makkah 13 tahun, ternyata tidak begitu banyak yang menerima dakwahnya Nabi. Sampai beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah lah kemudian banyak yang menerima dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau kemudian berhasil menghimpun kekuatan di Madinah dan pada akhirnya kembali bisa menguasai kota Makkah. Jadi summa sadaqnahumul wa'da. Tapi yang jelas kata Allah, pasti kami akan mewujudkan apa yang telah kami janjikan kepada Rasul yang berupa kemenangan. Fa'anjainahum, maka kami akan selamatkan para Rasul itu waman nasya, dan siapa saja yang kami kehendaki. Sebaliknya, wa ahlaknal musrifin, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Laqad ansalna ilaikum kitaban fihi zikrukum. Laqad ansalna ilaikum kitaban, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian satu kitab. Nah, ini juga mujizatnya Al-Quran. Karena ketika Al-Quran itu turun di masa Nabi SAW, itu belum dalam bentuk kitab seperti ini. Ya, setiap ada ayat yang turun, memang Nabi perintahkan ditulis, tapi ditulisnya tidak dalam bentuk kitab. Tapi Al-Quran sudah menggunakan istilah kitab untuk menamai Al-Quran, padahal belum berbentuk kitab. Ada yang ditulis di lempengan batu, ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di bekas pelana kuda dan sebagainya. Seperti itu kondisinya sampai Nabi wafat belum ada kitab dalam bentuk seperti ini. Tapi Allah sudah menamai Al-Quran itu dengan nama kitab. Nah, itu mujizatnya. Ya, bahwa meskipun belum tertulis tapi pasti nanti akan ditulis dalam bentuk kitab. Nah, itu baru terjadi pada masa Abu Bakar Siddiq. Tapi Allah sudah menamainya dengan nama kitab.
Ya, laqad anzalna ilaikum kitaban. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu satu kitab. Ya, dimaksud sini Al-Qur'an. Fihi zikrukum. Kitab itu isinya banyak. Di antara isinya adalah zikir. Zikir yang dimaksud di sini adalah peringatan bagi kalian. Saya beberapa kali sampaikan bahwa ada 3 macam peringatan Allah kepada kita ini manusia. Satu, peringatan yang ada suaranya bisa kita dengar. Peringatan Allah yang ada suaranya dan bisa didengar. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Ayat-ayat Al-Quran. Fazakir bil Quran. Berikanlah peringatan kepada manusia dengan menggunakan Al-Quran. Mayyakhafu wa'id, yaitu orang yang takut akan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian peringatan Allah yang kedua, yaitu peringatan yang selalu mengajak kita berdialog. Peringatan yang mengajak kita untuk berinteraksi. Semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Ada bencana, gempa bumi, kebakaran, banjir dan seterusnya. Itu adalah salah satu bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, peringatan yang diam tanpa suara. Itulah kematian. Kafabil mauti mau'izah. Jadi Al-Quran adalah salah satu bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Apalah ta'qilun? Apakah kalian tidak menggunakan akal? Ya, tidak memikirkan isi dan kandungan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Nah, dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan. Lalu kemudian kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya. Ya, ini sifatnya wa'id, ancaman Allah SWT kepada orang-orang yang ingkar. Jika kalian ingkar ya, kepada Al-Quran, maka apa yang menimpa umat-umat sebelum kalian, itu juga bisa menimpa kalian. Umat-umat sebelum kalian yang mengingkari Nabi yang diutus oleh Allah SWT sudah banyak yang dibinasakan. Umatnya Nabi Nuh, ya, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Hud. Begitu juga nabi-nabi yang lain, ya, yang telah dibinasakan umatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah mendatangkan generasi yang lain. Nah, itu adalah hukum yang bisa terjadi berulang. Jika penyebabnya ada, penyebabnya itu keingkaran kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma ahassu ba'sana idzahum minha yarkudun. Nah, maka ketika mereka merasakan azab kami, maksudnya merasakan azab kami, mereka sudah merasa tanda-tanda betul-betul akan datang azab Allah SWT ini. Sudah mulai ada tanda-tanda azab yang Allah kirimkan. Mereka melarikan diri dari negerinya itu. Nah, tapi apa yang terjadi? Allah SWT sampaikan, la tarkudu, tidak usah lari, warji'u, kembalilah, ila ma utribtum fihi, kembalilah ke negerimu di mana kamu pernah bersenang-senang di dalamnya. Wa masakinikum, kembalilah ke tempat-tempat kediamanmu, ke rumah-rumahmu. La'allakum tus'alun, agar kamu bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kalian lakukan. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Pada saat itulah mereka baru sadar. Mereka berkata, celakalah kami. Celakalah kami. Sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Famazalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Tapi terus-menerus seperti itu. Keluhan mereka berkepanjangan. Sehingga mereka kami jadikan seperti tanaman yang telah dituai yang tidak dapat hidup kembali. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita akan hukum Allah SWT. Bahwa jika ada satu generasi yang ingkar kepada Allah SWT, dengan mudah Allah SWT membinasakan satu generasi tersebut, kemudian mendatangkan generasi yang lain yang lebih baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, may yartadda minkum an dini, kalau ada di antara kalian yang berpaling dari agamanya Allah Subhanahu wa taala, fasaufa yatillahu biqaum, Allah akan mendatangkan satu kaum yang lain, yuhibbuhum wa yuhibbuna,
Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah SWT. Azillatin 'alal mu'minin. Mereka merendahkan dirinya kepada orang-orang yang beriman. Aizzatin 'alal kafirin. Tapi mereka punya harga diri, menunjukkan kehormatannya kepada orang-orang yang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad sungguh-sungguh di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka sama sekali tidak merasa takut akan celaan dari orang-orang yang mencela. Nah, saya kira itu pengantar kajian kita di malam. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih lapang, lebih panjang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditambahkan baik yang berkaitan dengan isi ayat atau masalah agama yang lain, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.